Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya I Gusti Agung Wayuwina Cahaya dengan NIM 20060911044. Di sini saya akan menjelaskan anatomi panggul dan mekanisme persalinan normal. Yang pertama, saya akan menjelaskan anatomi panggul. Pelvis mayor atau panggul besar terdiri dari 4 buah tulang. Yang pertama yaitu 2 buah pangkal paha yang disebut dengan os coccyx dan tulang kelangkang yang disebut dengan os sacrum dan tulang tungging yang disebut dengan oxosigis. Tulang pangkal paha terdiri dari tiga tulang. Yang pertama yaitu os ilium atau disebut dengan tulang usus, di mana bagian yang tebal disebut dengan crista iliaca dan di bagian yang menonjol disebut dengan spina iliaca anterior superior. Dan os ischium atau tulang duduk, di mana bagian yang tebal disebut dengan tuber ischiadicum dan bagian yang menonjol disebut dengan spina ischiadica. Dan yang ketiga yaitu os pubis atau tulang kemaluan, di mana yang membatasi tulang kemaluan disebut dengan foramen obturatum, dan yang berhubungan dengan tulang usus disebut dengan ramus superior ossis pubis, dan yang berhubungan dengan tulang duduk disebut dengan ramus inferior ossis pubis. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan pelvis minor atau panggul kecil. Panggul kecil dibentuk menjadi 3 bidang. Bidang yang pertama disebut dengan pintu atas panggul atau inlet. Pintu atas panggul dibentuk dari promontorium, lalu sayap os sacrum, lalu linea terminalis, lalu ramus superior os pubis, lalu pinggir atas simfisis, lalu kembali lagi ke ramus superior os pubis, lalu ke bagian kiri, lalu ke linea terminalis bagian kiri, lalu ke sayap os sacrum bagian kiri, lalu kembali lagi ke promontorium. Bidang 2 yaitu pintu tengah panggul atau bisa disebut dengan minlet. Dibagi menjadi 2 bidang. Yang pertama bidang luas, dibentuk dari pertengahan simfisis, lalu ke acetabulum tengah, lalu ke os sacrum 2 dan 3. Lalu bagian sempit, tepi bawah simfisis, dibentuk dari tepi bawah simfisis, lalu ke spina ischiadica bagian yang menonjol, lalu ke os sacrum 1 dan 2. Lalu bidang 3 yaitu PBP atau pintu bawah panggul atau bisa juga disebut dengan outlet, yaitu segitiga depan dasarnya yaitu tuber ossis ischiadica dengan dibatasi arcus pubis. Lalu segitiga belakang dasarnya sama tuber ossis ischiadica oleh ligamentum sacrotuberosum kiri dan kanan. Di sini saya akan menjelaskan mekanisme persalinan normal, di mana ada 7 langkah dalam mekanisme persalinan normal. Yang pertama yaitu engagement, di mana bagian terbawah janin, kepala janin sudah memasuki rongga panggul. Dan ada 3 posisi kepala janin. Yang pertama adalah syncylistismus.
yaitu sutura sagittalis sudah sejajar dengan jalan lahir. Dan apabila kepala janin sudah mendekati ke arah promontorium atau disebut dengan asinklitismus anterior. Dan yang ketiga ada apabila kepala janin lebih dekat ke arah simfisis disebut dengan asinklitismus posterior. Kemudian kepala janin masuk ke dalam rongga panggul yang disebut dengan descent. Kemudian kepala janin mengalami gerakan flexion, yaitu kepala janin mendekati dada. Kemudian setelah mengalami fleksi, kepala janin mengalami putaran paksi dalam. Setelah itu menuju ke rongga simfisis. Selanjutnya kepala janin melakukan gerakan ekstensi, yaitu mendongak. Kepala janin mendongak. Setelah mengalami defleksi, janin melakukan gerakan putaran paksi luar. Setelah itu gerakan janin mengalami ekspulsi, yakni kelahiran seluruh tubuh dimulai dari bahu sampai seluruhnya. Baik, sekian dari penjelasan anatomi panggul dan mekanisme persalinan normal. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf dan terima kasih. Om Santi 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 Om.